Halo, kembali lagi bersama saya, Gracia Belanisya Lagan dengan NIM 11S230043. Di sini saya akan mempresentasikan uh, code saya, yaitu untuk memenuhi praktikum dasar pemrograman modul 11. Adapun tujuan dari program, adapun tujuan dari code tersebut adalah untuk mengelola daftar tugas atau to-do list dalam bahasa C, di mana dengan menggunakan struktur data seperti task dan to-do list, kita dapat menambahkan, mengubah, menghapus tugas dari daftar tersebut, daftar yang akan kita input nantinya. Eh, di program tersebut juga memungkinkan kita untuk memasukkan deskripsi tugas kita gitu. Eh, dan juga menyediakan fitur untuk mengubah deskripsi tugas yang ada serta menghapusnya dari daftar tugas tadi. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang program tersebut. Uh, include stdio.h, include stdbh, include string.h. Di include stdio.h kita memasukkan atau istilahnya itu mengimpor library standar untuk fungsi input output. Lanjut ke lanjut ke lanjut ke include stlib.h, kita memasukkan library standar untuk fungsi exit. Kemudian di include string.h kita memasukkan library standar untuk memanipulasi si fungsi string gitu. Lanjut di define max todo 2 ini dan define max length 100 ini kita mendefinisikan konstantasi max todo itu sebagai dua, itu yaitu nilai maksimal jumlah tugas dalam to-do list itu, dan si max length dan define max length 100 itu sebagai panjang maksimal deskripsi tugas yaitu 100. Lanjut ke struktur untuk menyimpan struktur untuk menyimpan task. Di sini ada tipe def struct char description max length integer status, di mana itu 0 belum selesai, 1 sudah selesai. Kemudian task. Di tipe def struct ini adalah awal dari kita mendefinisikan si struktur tasknya, di mana si tipe def ini kita gunakan untuk memberikan atau alias task pada struktur yang didefinisikan. Lanjut ke chart description. Di chart description ini adalah anggota pertama dari struktur task, di mana ini adalah array karakter atau char dengan panjang maksimum si max length tadi yang kita gunakan untuk menyimpan si deskripsi dan detail dari suatu tugas. Oke, lanjut ke in status. Di in status ini adalah anggota kedua dari struktur task. Ini merupakan variabel yang bertipe integer. Ini merupakan variabel yang bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan status tugas. Jika nilainya itu 0, maka menunjukkan bahwa si tugas itu belum selesai. Sedangkan kalau nilainya 1 menunjukkan si tugas itu sudah selesai. Kemudian sintaks di sini ini merupakan akhir dari kita mendefinisikan si struktur tasnya tadi. Dengan demikian setelah kita definisikan ini, kita dapat menggunakan sintaks itu sebagai tipe data untuk menyimpan informasi terkait dengan tugas sebagai deskripsi dan statusnya. Lanjut ke ini. Ini begitu juga dengan tipe abstrak, integer 6 integer capacity, di mana si capacity itu bertipe integer. Kemudian to do list. Lanjut kita ke uh, void lanjut kita ke void display todo, uh, void display todo const to do list print daftar todo persen d to do list 16 to do list capacity. Oke, di sini saya akan menjelaskan di void display todo const to do list ini merupakan
istilahnya itu deklarasi dari fungsi display todo yang akan mengambil parameter yang berupa pointer ke todo list, eh, kemudian dan tidak akan mengembalikan nilai atau void, di mana fungsi ini bertujuan untuk menampilkan daftar tugas. Maka, oke, lanjut ke print daftar todo persen D todo list namtas todo list capacity. Di sini eh, di line ini kita akan mencetak pesan yang memberitahu kita tentang jumlah tugas yang ada dalam si daftar tadi, yaitu si to-do list 6 tas itu, dan dikasih tahu dan akan dikasih tahu kapasitas maksimum dari daftar tersebut. Maka ada to-do list kapasitas gitu. Lanjut ke if to-do list 6 tas eh, if to-do list 6 tas 0. Di sini di if to-do list 6 tas sama dengan 0 ini merupakan awal dari pernyataan kondisional if, di mana fungsi ini akan memeriksa apakah tidak ada tugas dalam daftar atau jumlah tugas sama dengan 0. Lanjut ke print F belum terdapat data yang tersedia. Eh, di sini jika tidak ada tugas dalam daftar itu, maka pada line ini akan mencetak pesan yang memberitahu kita bahwa tidak ada tugas yang tersedia. Oke, lanjut. Si else ini menandakan bahwa dari si else ini menandakan bahwa ada tugas dalam daftar yang harus kita tampilkan, gitu. Lanjut ke for for i sama dengan 0, i lebih kecil dari todo list 16, i plus plus. Di sini ini istilahnya itu looping. Maka loop for, di mana loop ini akan melakukan istilahnya itu iterasi dari 0 hingga 6 tas di dikurang 1. Maka eh, jadi dapat kita ketahui bahwa satu persatu untuk setiap tugas ada dalam daftar itu, gitu. Artinya i plus plus ini loopnya itu akan selalu bertambah dengan 1, gitu. Lanjut ke print F persen D persen S I tambah 1 total list task description. Di sini eh, di mana di setiap loop itu baris ini akan mencetak nomor urut tugas, yaitu dimulai dari 1, dan di deskripsi tugas itu yang sesuai dengan indeks tugas dalam array atau task. Oke, lanjut ke uh, void allocate to do. To do list integer new capacity. Di sini ini merupakan tadi seperti yang sama seperti sebelumnya itu merupakan deklarasi dari posisi allocate todo ini, dari posisi allocate todo ini, di mana eh, yang menerima dua parameter, yaitu pointer to do list dan eh, new capacity, yang merupakan kapasitas baru yang ingin kita alokasikan untuk si daftar tugas tadi. Lanjut ke new task, relog to do list task, new capacity, size of task. Di sini, di mana pada line ini kita menggunakan si fungsi si relog itu untuk mengalokasikan ulang si memori untuk array si task dalam to do list. Di mana ukuran memori baru yang akan kita alokasikan tadi dihitung hmm, untuk mengalihkan si new capacity ini dengan ukuran si memori dari tipe data tas ini, si size of ini. Kan ini artinya kali. Lanjut ke if new task sama dengan 0. Di sini ini merupakan di sini kita akan memeriksa apakah yang kita alokasikan tadi itu memori baru itu berhasil. Jika si reload itu mengembalikan nilai 0, maka artinya itu si alokasi itu memori itu fail atau gagal gitu. Lanjut ke if printf gagal melakukan tindakan, printf pengalokasian memori gagal, exit 1. Di sini
jika si memorinya tadi gagal, maka akan mencetak ini, gagal melakukan tindakan, gagal gagal melakukan tindakan, atau eh, jika atau pengalokasiannya gagal, maka akan mencetak pengalokasian memori gagal. Si exit satu ini artinya kita menghentikan si program itu dengan keluar kode satu yang menunjukkan bahwa ada kesalahan yang fatal dalam si task tadi gitu. Lanjut ke to-do list, to-do list task sama dengan new task, to-do list capacity, new capacity. Oke, di to-do list task ini kita jika si memorinya tadi itu berhasil, maka pointer task dalam to-do list itu diatur untuk menunjuk ke lokasi memori yang dialokasikan. Sedangkan kalau di capacity to-do list capacity ini, di new capacity ini, eh, kapasitas daftar tugas dalam si to-do list ini eh, akan diperbarui dengan nilai new capacity. Oke, lanjut ke void add task to-do list to-do list chart description. Oke, di sini artinya kita sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita mendeklarasikan si etax itu si fungsi etax itu yang akan menerima parameter sebuah yang menerima parameter sebuah pointer ke to-do list. Dan sebuah string konstan description ini const description. Lanjut ke if to-do list 6 task lebih besar atau sama dengan to-do list capacity. Oke, di sini uh, kita memeriksa apakah si jumlah tugasnya tadi dalam si to-do list itu sudah mencapai kapasitas maksimum yang kita tetapkan. Jika iya, maka perlu dialokasikan lebih banyak memori uh, yang berguna untuk menampung lebih banyak tugas. Lanjut ke allocate to-do. Di allocate to-do list capacity, dikali, ini artinya kali to-do list capacity. Di sini jika si kapasitas maksimum itu telah tercapai, maka si fungsi allocate to-do ini akan dipanggil untuk mengalokasikan memori yang cukup untuk menampung tugas-tugas tambahan. Se- Seperti yang kita lihat bahwa mungkin terjadi kesalahan di sini karena perkalian to-do list ini to-do list atau capacity dan to-do list capacity dikali to-do list capacity mungkin tidak sesuai dengan dimaksud apa yang kita maksud gitu dan tidak sesuai dengan aslinya kata lainnya seperti itu. Lanjut ke strcpy to-do list task, to-do list 6 task, description, description. Di sini kita menggunakan si fungsi strcpy itu untuk menyalin. Karena strcpy copy, kita menyalin gitu. Kita menyalin si isi string itu dari description ke dalam array, uh, di mana description yang terkait dengan tugas baru dalam to-do list. Lanjut ke to-do to-do list 6 to-do list task to-do list 6 task status sama dengan 0. Di sini di mana kita akan menetapkan status tugas status si tugas baru tadi sama dengan 0 menjadi 0 yang mungkin menambahkan bahwa tugas tersebut belum selesai. Lanjut ke to-do list 6 task. Ini kita meningkatkan atau menambahkan jumlah si tugas dalam si to-do list tadi setelah menambahkan tugas baru meningkatkan gitu. Lanjut ke print F berhasil melakukan tindakan uh, print F todo baru yang ditambahkan description kemudian print F uh, dari N di sini di print F berhasil melakukan tindakan ini adalah ini akan dicetak mengkonfirmasi bahwa si operasi berhasil menambah tugas gitu. Kemudian di print F todo baru ditambahkan di sini ini akan mencetak tugas baru yang kita tambahkan. Contohnya kita buat belajar Daspro. Di sini maka akan mencetak todo baru yang ditambahkan.
Lanjut ke printf. Di sini ini adalah di mana di line ini di untuk memisahkan si output dari operasi sebelumnya. Lanjut ke void edit. Edit, kita mengedit atau mengubah. Void edit task to do list integer task number constant new description. Di sini sama seperti sebelum-sebelumnya kita mendeklarasikan uh, uh, sebuah fungsi yaitu edit task yang menerima parameter sebuah pointer ke to-do list, uh, di mana nomor tugas yang akan diedit atau dan deskripsi baru untuk tugas tersebut, maka new description dan integer task number. If task number lebih besar sama dengan 1 atau task number lebih kecil atau sama dengan to-do list 6 task. Di sini kita akan memeriksa apakah si nomor tugas yang telah kita berikan itu sudah ada di rentang yang valid antara 1 dan jumlah tugas yang ada di to-do list. Maka jika iya, maka deskripsi tugas yang ditentukan akan diubah. Kalau nggak sesuai atau nggak valid, maka nggak bisa diubah gitu. Lanjut ke printf berhasil melakukan tindakan. Di sini akan dicetak jika si operasi itu berhasil gitu. Jika kita berhasil mengubah, maka si berhasil melakukan tindakan ini akan dicetak sebagai outputnya gitu. Lanjut ke printf todo %s todo list task number kurang 1 description. Di sini kita akan menampilkan deskripsi sebelum perubahan. Lanjut ke strcpy todo list task number kurang 1 description new description. Di sini si penggunaan fungsi strcpy ini untuk mengganti deskripsi tugas yang terkait dengan nomor tugas yang diberikan, yaitu dengan deskripsi baru. Lanjut ke printf telah diubah menjadi %s new description. Kemudian setelah kita ubah si deskripsinya tadi, maka pesan ini akan dicetak telah diubah menjadi. Contohnya itu kita mengubah dari ini. Contohnya kita mengubah dari belajar Daspro jadi ke belajar Madas gitu. Maka di sini akan dicetak telah diubah menjadi, contohnya itu tadi kita pertama itu belajar Daspro. Kita mau mengubahnya jadi belajar Madas. Maka di sini akan telah diubah menjadi belajar Madas gitu. Nah, kemudian print n. Ini sama seperti sebelumnya akan memisahkan output dari operasi sebelumnya. Kemudian, else if task number lebih besar to-do list 6 task dan task number lebih kecil atau sama dengan to-do list capacity. Di sini ini adalah kondisi kedua yang memeriksa apakah si nomor tugas yang diberikan melebihi jumlah tugas yang ada dan tugas yang ada. Namun masih dalam kapasitas si to-do list tadi. Jika ya, maka si pesan kesalahan ini akan dicetak gitu. Maka si ini akan dicetak. Lanjut ke print. Lanjut ke oke. Maka akan dicetak si printf no todo gagal melakukan tindakan atau printf no todo ini belum tersedia. Hampir sama dengan else if, tapi di else if task number lebih besar to-do list capacity, ini artinya atau task number lebih kecil 1, printf no todo gagal melakukan tindakan, printf no todo tersedia berada pada rentang 1 sampai si persen D to-do list capacity. Di sini kita akan memeriksa apakah si nomor tugas yang diberikan di luar kapasitas si to-do list atau kurang dari 1. Jika iya, maka pesan kesalahan yang sesuai akan dicetak. Contohnya itu kan rentangnya itu notodo yang tersedia berada pada rentang 1 sampai sini. Jika 0 berarti akan dicetak gagal melakukan tindakan gitu. Lanjut ke void remove task. Di void remove task ini to-do list integer task number. Di sini kita akan mendeklarasikan si remove task ini, si remove task yang menerima parameter pointer ke to-do list dan nomor tugas yang akan dihapus. Arti remove itu menghapus. Lanjut ke if task number lebih besar sama dengan 1 dan task number lebih kecil sama dengan to-do list 6 task. Di sini
pada line ini merupakan suatu kondisi yang akan memeriksa apakah si nomor tugas yang diberikan itu berada pada rentang yang valid antara satu dan jumlah yang ada, eh, jumlah yang antara satu kan sama dengan satu. Berarti si satu ikut. Jika iya, maka tugas dengan tersebut akan dihapus. Kemudian printf berhasil melakukan tindakan printf todo persen S telah dihapus todo list task, task number kurang satu description. Kan kita menghapus, otomatis si tugas tadi kurang jadi satu dong. Aturan contohnya tugas kita itu udah dua, tapi kita hapus satu menjadi satu, tinggal satu tugasnya gitu. Kemudian print n. Di sini jika jika operasinya berhasil, maka ini akan dicetak sebagai outputnya, yaitu berhasil melakukan tindakan dan todo presentnya telah dihapus gitu. Lanjut ke for integer, for integer, maaf, sedikit dijelaskan tentang ini. Ini akan di sini akan mencetak, oh oke. Lanjut ke for integer i sama dengan task number kurang satu, i lebih kecil, todo list 6 task dikurang satu, i plus plus. Di sini ini adalah merupakan loop, for loop yang dimulai dari posisi tugas yang dihapus dan akan menggeser deskripsi dan status setiap tugas ke posisi sebelumnya. Lanjut di strcpy copy todo list task i description todo list task i tambah satu description. Ini adalah penggunaan strcpy untuk menggeser deskripsi tugas ke posisi sebelumnya. Lanjut ke todo list task i status todo list task i tambah satu status. Di sini eh, di sini ini akan menggeser si status tugas ke posisi sebelumnya, sedangkan si ini tadi menggeser si deskripsi. Kalau ini menggeser si status gitu. Lanjut ke to-do list 6 task. Di to-do list 6 task ini kita mengurangi jumlah tugas dalam, makanya kan 6 task min-min gitu. Garing-garing gitu. Sedangkan di sini tadi kan ada plus-plus gitu. Di sini kita akan mengurangi jumlah tugas dalam to-do list setelah si tugas tadi dihapus. Lanjut ke else if task number lebih besar to-do list 6 task dan task number lebih kecil atau sama dengan to-do list capacity. Di sini suatu kondisi di mana kedua yang kita akan memeriksa apakah si nomor tugas yang diberikan melebihi jumlah tugas yang ada, namun masih dalam kapasitas si to-do list tadi. Jika ya, maka pesan kesalahan akan dicetak, yaitu printf gagal melakukan tindakan, printf no todo ini belum tersedia. Lanjut ke else if. Else if task number lebih besar to-do list capacity atau task number lebih kecil dari satu. Di sini kita akan memeriksa apakah si nomor tugas yang diberikan di luar kapasitas to-do list tadi atau kurang dari satu. Contohnya itu 0. Maka jika iya, maka si ini gagal melakukan tindakan dan no to yang tersedia pada rentang 1 dan 3 ini akan dicetak. Contohnya 0, maka otomatis gagal melakukan tindakan dong. Gitu. Lanjut ke integer integer main. Integer main dalam bahasa C itu merupakan fungsi yang paling utama dalam program C, di mana semua kode akan dijalankan dari si integer main ini. Kalau nggak ada integer main itu dalam suatu program dalam bahasa C, program ini nggak akan jalan. Gitu. Lanjut ke to-do list. To-do list 6 task sama dengan 0. To-do list capacity sama dengan max to-do list task malloc max to-do size of task. Di sini kita di to-do list to-do list ini kita akan mendeklarasikan si to-do list itu dari tipe to-do list yang digunakan untuk menyimpan si daftar tugas. Lanjut ke to-do list 6 task 0. Di sini ini merupakan
istilahnya itu inisialisasi dari jumlah tugas dalam daftar yang akan menjadi nol seperti yang dijelaskan di atas tadi yang sebelumnya. Lanjut ke to-do list capacity max to do. Di sini kapasitas maksimum dari daftar tugas dengan nilai yang ditentukan oleh konstanta si max to do itu. Lanjut ke to-do list task malloc max to do kali size of task. Di sini kita mengalokasikan si memori untuk si array task ini si task ini uh, dalam to-do list dengan menggunakan malloc, di mana si memori tadi dialokasikan sebanyak si max to do dikali dengan ukuran memori dari si tipe data si task itu, maka size of task. Lanjut ke if to-do list task sama dengan 0. Ini merupakan awalan yang akan memeriksa si memori itu berhasil. Jika si malloc itu mengembalikan nilai 0, artinya si memori itu gagal. Maka print gagal melakukan tindakan dan pengalokasian memori uh, gagal. Si return 1 di sini kita akan mengembalikan si nilai 1 menunjukkan bahwa terjadi kesalahan saat kita mengalokasikan si memori tadi. Lanjut ke integer choice char description max length integer task number. Di sini kita mendeklarasikan si variabel-variabel yang akan digunakan. Di sini kita akan mendeklarasikan si variabel yang akan kita gunakan dalam proses pengelolaan daftar tugas si choice tadi untuk menyimpan pilihan menu pengguna description untuk menyimpan si deskripsi tugas baru dan si task number ini uh, untuk menyimpan nomor tugas yang akan diubah dan dihapus. Lanjut ke while 1. Si while 1 ini adalah awal dari loop yang tak terhingga. Maka si program akan tetap berjalan di dalam loop ini hingga sampai kondisi loop diberhentikan secara manual. Contohnya itu kita input 0, maka loopnya itu akan berhenti di inputnya nantinya. Gitu. Lanjut ke display to-do list, print F menu, print F1 daftar tambah data, print F2 ubah data, print F3 hapus data, kemudian print F0 keluar, print F pilih, kemudian scan F%D dan choice. Di sini kita akan menampilkan daftar tugas di sini nantinya, di mana si alamat dari si to-do list itu akan disertakan dengan sebuah argumen choice. Lanjut ke ini. Begitu juga dengan if choice sama dengan 25 ini. Lanjut kita ke ini. Si continue di sini digunakan untuk langsung melanjutkan ke berikutnya dari looping itu. Kita akan lanjut ke berikutnya dari si looping itu. Lanjut ke switch choice case 1. Di sini adalah awalan dari struktur switch yang akan memeriksa nilai dari variabel si choice tadi dan menjalankan kode terkait dengan nilai tersebut. Di sini di case 1, case 1 print F menambah todo, scan F, deskripsi ini di sini kita akan diminta di sini pada line ini meminta deskripsi tugas baru dari kita dan akan menyimpannya dalam variabel. Contoh di sini kita akan disuruh menambahkan tugas gitu. Tugas apa yang mau kita tambah? Seperti tadi, contohnya bermain game, menonton drakor. Lanjut ke maka if STRLN description lebih kecil 6, print F gagal melakukan tindakan, print F todo harus terdiri dari minimal 6 karakter, else etas todo list description. Break ini artinya istirahat. Lanjut ke bukan di breaking di sini pas. Lanjut ke case 2. Si case 2 ini print F mengubah todo
printf notodo scanf persen di atas number, if tas number lebih besar sama dengan 1 dan tas number lebih kecil atau sama dengan tulis 16. Printf ubah todo menjadi ubah todo menjadi kita akan di sini kita akan menginput tugas apa yang akan kita ubah. Lanjut ke scanf persen description. If line description lebih besar n, printf gagal melakukan tindakan, printf todo harus terdiri dari minimal 6 karakter. Maka contohnya artinya minimal dari 6 karakter ini 6 huruf. Contohnya kalau kita buat cuman lari, nggak akan bisa gitu. Gagal melakukan tindakan nantinya. Ia akan mencetak gagal melakukan tindakan. Karena nggak terdiri dari 6 karakter. Else, edit task, to-do list, task number, description. Else, printf, gagal melakukan tindakan, if task number lebih besar atau lebih besar to-do list 6 task, dan task number lebih kecil atau sama dengan to-do list capacity. Printf, no todo ini belum tersedia, printf n. Else, no todo yang tersedia berada pada rentang 1 sampai dengan persen to-do list capacity. Printf n. Break. Sama seperti sebelumnya di case 3 ini kita untuk menghapus si todo itu. Si tugas itu. Maka printf menghapus todo, printf no todo, scanf persen d, dan task number, remove task, dan todo list task number, print. Kemudian si case 0 ini. Si case 0 ini akan menutup aplikasi. Printf menutup aplikasi, maka ini akan keluar dari loop. Gitu. Akan menutup aplikasi itu. Gitu. Free, todo list task, exit none, break, default, printf pilihan tidak valid, mohon masukkan pilihan yang benar, kemudian break, kemudian return null. Si return null ini menandakan bahwa si program kita ini berjalan dengan lancar dan baik. Di sini saya akan mencoba compile kode program tersebut. Dapat kita lihat bahwa programnya jalan dan kita akan memanggil. Oke. Di sini kan belum terdapat data yang tersedia. Kita coba tambah data. Contohnya kita buatkan itu belajar dashboard setiap hari. Oke. Maka otomatis di sini daftar isi tugas kita itu udah ada 1. Coba kita coba lagi 1. Kita buat mengerjakan tugas madas. Oke. Coba kita ubah si mengerjakan tugas madas ini menjadi mengerjakan tugas RPL. Maka kita klik 2, ubah data, maka mengubah todo nomor berapa. Secara kita tadi kan menambahkan data, maka si 1 kita ubah menjadi mengerjakan tugas RPL. Oke. Karena kan di sini artinya itu nomor tugas yang mana yang mau kita ubah. Secara kan tugas yang nomor 1 itu belajar dashboard setiap hari. Tugas yang nomor 2 mengerjakan tugas madas. Jadi kita mau mengubah si belajar dashboard setiap hari itu menjadi mengerjakan tugas RPL. Maka si tugas kita sekarang itu mengerjakan tugas RPL dan mengerjakan tugas madas. Oke, lanjut coba kita input itu, kita tambahkan terus tugas. Contohnya menonton drakor sekali seminggu. Oke, coba kita tambah lagi 1. Belajar dashboard seminggu. Oke, lanjut. Sekarang si tugas kita itu udah langsung 4. Coba kita tambah terus 1.
Coba kita mengerjakan proyek English 2. Oke, kita coba menghapus nomor 5, mengerjakan proyek English 2. Maka kita pilih 3, nomor 2 di mana yang mau kita hapus? Nomor 5 contohnya. Oke, maka tinggal 4. Coba kita hapus nomor 1 contohnya. Nomor 3. Yang 1. Oke, maka tersisa mengerjakan tugas magas, menonton, melapor, tugas minggu, dan belajar. Oke, coba kita pilih langsung 0. Maka akan menutup aplikasi. Di sini loopnya itu sudah berhenti. Oke, begitupun coba kita lanjut, kita ganti. Ganti ini. Coba kita langsung ubah data. Belum terdapat data yang tersedia karena kita belum membuat tugas kita, maka nggak ada data yang mau bisa kita ubah karena belum ada tugas yang kita masukkan. Contohnya 1, kan 1. Terus kita nambah, contohnya itu belajar efektif. Oke, maka coba kita ubah nomor 1 menjadi contohnya langsung ke 3. Maka belajar efektif aja. Kita hapus datanya 3. Kemudian ke nomor 1 kita. Maka jadi kan tadi tugas kita cuma 1, kita hapus jadi kosong. Maka belum terdapat data yang tersedia. Langsung kita pilih 0. Menutup aplikasi. Oke. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.